Di sini gue mau cerita tentang toxic relationship. Umur gue 21. Dan gue masih belum berkeluarga. Gue punya pacar. Sampai saat ini gue masih pacaran sama dia. Tapi hubungan gue udah banyak gak baiknya. Gue kenapa bikin video ini? Karena gue cuma mau sharing sama kalian, dan biar kalian yang bisa ngasih solusi baik buat gue. Komen di bawah biar gue bisa mikir, dan gue kedepannya harus kayak gimana. Gue benar-benar udah buta, dan gue benar-benar udah bingung harus gimana lagi ngejalani hidup ini. Hubungan gue tepat pada tanggal 22 April nanti 1 tahun. Awalnya gue nggak ada pikiran buat video kayak gini atau mikir hubungan gue itu ternyata masuk dalam salah satu toxic relationship gitu. Semenjak gue sering buka-buka konten tentang toxic, ternyata gue baru sadar ternyata gue salah satu orang yang ada gitu di dalam hubungan yang seperti itu. Dulu gue hubungan sama dia gak ada niat sama sekali nyampe mau sejauh ini atau pacaran atau apa. Gak ada niat sama sekali, bahkan gak kepikiran sama sekali. Gue dipertemukan sama pacar gue yang sekarang itu di tempat yang memang kurang baik. Kita dipertemukan di suatu tempat, nyampe kita, gue gak bisa cerita di tempat itu di mana dan gue lagi ngapain, dia lagi ngapain. Gue belum bisa cerita, tapi gak tahu ke depannya kalau memang benar-benar waktunya memang udah tepat. Intinya gue ketemu sama dia di tempat yang kurang baik, dan pas waktu itu gue ke dia itu masih biasa aja. Kita udah ketemu, terus dia anterin gue pulang. Gue gak ada kepikiran sekali kita mau lanjut ke depannya atau mau ada kontak atau mau apa. Nyampe akhirnya gue saat itu masih cuek sama dia. Nyampe akhirnya dia yang kontak gue duluan, ngajak ketemu gue lagi berturut-turut. Beberapa hari dia ngajak ketemu gue, ngenalin gue sama teman-teman dia, dulu dia sering party, ngajak gue, ngenalin gue ke teman-teman dia. Waktu itu gue belum sadar sama perasaan gue. Jelang 2 minggu ke depan, dia makin perhatian ke gue. Dulu sebelum mungkin dia juga sebelum biasa-biasa sama gue, panggilan dia cuma babe sama gue. Dan tanpa gue sadari, lama-lama dia panggil sayang ke gue. Dan di situ gue belum menyadari apapun. 2 minggu ke depan, dia mulai berubah, dia mulai posesif sama gue, dia mulai mau tahu semua tentang gue. Dia dari mulai handphone,
WA, gue chattingan sama siapa aja, gue lagi apa, gue lagi di mana. Dan di situ gue mulai sadar ternyata gue suka sama dia karena cara-cara dia yang ngasih perhatian ke gue dengan cara seperti itu. Gue mikir dia seperhatian itu sama gue, apa dia sayang sama gue, apa dia cinta sama gue. Dan akhirnya gue menyadari bahwa gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, gue ingin milikin dia. Dan akhirnya kita saling terbuka perasaan. Sebelum gue terbuka perasaan sama dia, ternyata memang dia udah punya pasangan. Dan gue nggak tahu itu selama gue hubungan hampir mau 1 bulan sama dia, gue nggak tahu. Sampai akhirnya gue tanya dia memang gak pernah bohong sama gue, karena salahnya gue yang gak pernah nanya sama dia. Gue nanya sama dia karena gue nemuin satu barang bukti dan gue nanya sama dia, dan dia gak bohong, dia ngaku. Dari sana hati gue mulai hancur. Hati gue hancur karena gue udah mulai sayang sama dia, gue udah mulai punya perasaan sama dia, tapi ternyata dia milik orang. Dan setelah pertemuan itu, ceritanya gue pulang sama dia dan temen dia yang bawa mobil, gue sama dia di belakang. Kita diem-dieman, sampai akhirnya dia udah nyampe nganterin gue, dia pulang lagi sama temennya. Dan di situ gue langsung WA dia, gue ngomong panjang lebar sama dia, intinya gue mutusin hubungan sama dia. Pas waktu itu kita belum jadian, dan gue udah ngomong sama dia baik-baik, gue mau kita udah nggak usah ada jalan lah atau kontekan lagi lah atau apa, karena gue nggak mau perasaan gue semakin dalam sama dia. Awalnya dia nerima, dia hapus nomor gue, bahkan dia nggak punya nomor atau sosmed gue atau apalah buat ngehubungin gue lagi. Dulu gue kerja di dulu gue pernah jadi promotor ya, salah satu brand. Dia pernah beli HP ke gue buat temennya, dan kebetulan di situ ada dikasih kwitansi, dan kwitansi itu ada nomor gue. Mungkin dia ngerasa kehilangan atau gimana, gue gak ngerti. Dia nyari-nyari gue lagi, dan dia baru ingat ada nomor gue di kwitansi HP temen dia. Dia ke rumah temen dia minta kwitansi itu, dan dia tulis lagi nomor gue. Dia hubungin gue lagi, dia chat gue lagi, dan di situ perasaan gue makin hancur, dan gue nggak respon sama sekali. Nyampe gue pura-pura nggak ada. Saat itu gue di kosan yang sama di sini. Gue pura-pura nggak ada di sini, tapi dia nyusul gue, dia nyamperin gue, dia sujud ke gue, dia jujur ke gue, dia sayang ke gue, dia cinta ke gue. Dia nggak bisa gitu kalau emang harus kayak gini. Gimana sih orang yang cinta, gue cinta, dia cinta, tapi dia udah terlanjur milik orang lain gitu. Sampai akhirnya gue gak bisa nahan diri gue nerima dia, gue lanjutin hubungan ini. Sampai
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gue masih bahagia sama dia. Gue gak pernah ngerasain sedih atau apa. Dia romantis banget sama gue. Dia kelihatan banget sayang sama gue. Tapi selang 7 bulan hubungan gue mulai bener-bener ngerasa makin berantakan. Dari situ gue udah gak punya kerjaan lagi, gue pengangguran. Dari semenjak itu hidup gue dia yang tanggung, dari bayar kosan, makan, itu ini segala macem. Sampai akhirnya gue ngerasa capek hubungan kayak gini terus. Gue ngerasa gue pengen milikin dia seutuhnya gitu. Gue banyak berontak sama dia, gue banyak cemburu sama dia, dan akhirnya mungkin dia ngerasa capek karena dia sayang sama dua-duanya gitu. Nyampe gue selalu berbuat hal yang bikin dia kesal, karena gue selalu pengen tahu di mana sih rasa sayang dia sama gue. Kalau memang dia sayang sama gue, pasti dia bisa milih. Tapi berapa kali dia berusaha bikin pengertian sama gue, dia gak bisa milih karena dia ke gue sayang, dan ke yang satu lagi dia memang benar-benar butuh gitu. Dan gue gak bisa ceritain itu kebutuhan dia apa, alasan dia gak bisa milih apa, gue saat ini belum bisa jelasin. Nyampe akhirnya 7 bulanan ke depan gue mulai ngalamin yang namanya toxic relationship. Apa sih sebutannya? Toxic relationship. Gue mulai ngalamin, mau itu verbal ataupun fisik. Gue sering dikeluarin kata-kata kasar sama dia, kata-kata hinaan sama dia. Sampai dia berbuat kasar sama gue. Dari awal cuma memar-memar doang, sampai keluar darah. Gue kaget, gue kecewa, dan ternyata jadi orang kedua itu gak seindah yang di film-film. Yang gue tahu, orang kedua itu selalu bahagia, tapi enggak buat gue. Gue malah dapet perlakuan gak baik. Kadang gue mikir, kenapa sih nasib gue kayak gini banget? Apa gue gak pantas punya pasangan yang emang benar-benar milik gue seutuhnya? Gue sayang sama dia, tapi sekarang gue udah gak bahagia dulu. Gue udah gak pernah ngerasain bahagia sama dia, tapi gue sayang sama dia. Kadang gue mikir, gue pengen mengakhiri semuanya. Bahkan gue pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari 5 kali. Bahkan depan dia gue pernah beberapa kali pengen bunuh diri, tapi dia nyegah gue. Dari hal kecil nyampe berantem gede, nyampe dia pernah pukul gue, pernah mau injek muka gue, dia pernah
bejek-bejek muka gue, nyampe muka gue berdarah. Dan kemarin pun gue udah ngalamin kekerasan hal itu lagi, dan itu terjadi di muka gue dan di mulut gue. Bagian muka gue ada luka tapi gue gak bisa tunjukin, dan di bagian mulut gue juga ada luka tapi gue gak bisa tunjukin. Tapi gue masih tetap sayang sama dia. Gue pengen ngelepasin dia tapi gue takut. Gue gak bisa ngelanjutin hidup gue, karena sampai saat ini pun hidup gue dia yang tanggung. Kosan dia yang tanggung, makan gue dia yang tanggung, kebutuhan gue dia yang tanggung. Posisi gue sangat sulit. Memang mungkin kalau orang ngasih solusi, gue kerja. Dan gue dari dulu kepikiran, gue cari kerja kemana-mana tapi susah. Itu yang bikin gue bingung. Ini bukan masa lalu gue, bukan cerita masa lalu gue, bukan gue pernah ada di dalam toksin ini, tapi gue saat ini gue masih mengalaminya. Guys, karena lilinnya udah mau habis, gue gak bisa lanjut cerita ini, dan mungkin gue akan sambung di lain waktu. Dan malam ini tepatnya pukul 2 malam, gue gak bisa tidur. Hati gue hancur, gue stres, pikiran gue kalut. Gue bingung harus gimana, apa yang harus gue lakuin sama hubungan ini. Gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, tapi gue udah gak bahagia sama dia. Mungkin buat kalian di luar sana ini ada sedikit pelajarannya buat kalian. Masa depan kalian masih panjang. Jangan sebodoh gue. Masih banyak laki-laki yang memang kalian bisa miliki seutuhnya di luar sana, tapi tidak untuk gue. Mungkin gue ditakdirkan hidup di dalam kehidupan orang lain lagi gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Masih sakit, masih banyak unek-unek yang gue mau keluarin, tapi rasanya susah. Gue gak bisa ngomong, gue serasa kekunci. Dan alasan gue bikin video ini, gue cuma mau minta tolong. Gue harus gimana? Gue udah gak kuat, tolong kasih gue jalan keluar. Gue cinta, gue gak bisa ninggalin, tapi gue udah gak sanggup.